Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiliana, Stambuk F55119110. Ya, saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi API Gateway Microservices. Langsung saja ke materinya. API Gateway. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API, bertugas sebagai manajemen API, agar beberapa API, auto connection API, dan lain-lain. API Gateway adalah aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun. Dalam hal ini adalah aplikasi yang kita bangun dengan arsitektur microservice. Selain itu, API Gateway juga bertindak sebagai middleware, sehingga sistem internal yang kita bangun di belakangnya bisa kita enkapsulasi. API Gateway juga bisa kita beri tanggung jawab lain seperti login, automatic connection, releasing, caching, transformation, dan loaded balancing. Dengan adanya API Gateway, aplikasi clean ini kita hanya berhubungan dengan entry point-nya saja. Langsung saja, API Gateway Microservice. Ya, berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa microservice atau pengumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah pecah. Monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modulnya terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Di sini aplikasi itu, maksudnya di sini kita kembangkan, tapi dalam satu aplikasi dia hanya terdapat satu, tapi isinya besar. Next, microservice. Microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil, di mana setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Kumpulan service-service ini bila saling berkomunikasi dapat menjadi sebuah sistem yang besar. Dalam implementasinya, secara sederhana kita harus memecahkan aplikasi yang ingin kita buat secara spesifik atau rinci dari sisi fungsionalitasnya. Setiap fungsi harus mampu bekerja secara independen, dan fungsi-fungsi tersebut dapat dibangun menggunakan teknologi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, sehingga sangat memungkinkan akan terdapat banyak teknologi dalam satu aplikasi yang besar. Di sini teknologi ini hanya terdapat satu aplikasi, tapi isinya sangat besar. Next, kita baca poin-poinnya saja. Ya, di sini microservice-nya dia memperkuat struktur modular. Maksudnya di sini microservice memperkuat struktur modular yang sangat penting bagi tim yang besar. Kalau di sini kalau cake-nya juga hanya dikatakan kelebihan, kenapa? Karena tidak ada alasan apapun mengapa microservice memiliki struktur modular yang lebih kuat daripada monolitik. Pada umumnya arsitektur monolitik ini sangatlah mudah bagi development untuk melewati batas. Di sini digunakan untuk mencari jalan pintas dalam implementasikan fitur dengan lebih cepat. Di sini maksudnya kita mengimplementasikan yaitu fitur-fiturnya sangat lebih cepat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak maksudnya di sini kita tidak atur dengan kecepatan, maka dia akan berakhir pada merusak struktur modular yang berimplementasi pada penurunan produktivitas pada tim. Next, di sini ada di sini ada keunggulan arsitektur microservice. Microservice memberikan fleksibilitas
fleksibilitas bagi development untuk menentukan tools yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sebuah server tanpa harus pemaksaan tool. Ya, digunakan pada server-server lainnya. Hal ini sangat memungkinkan karena antara satu server dengan server lainnya tidak intelek atau gabungan dengan erat. Yang kedua, microservice kemungkinan tim splitting maksudnya dilakukan dengan mudah. Dalam satu tim menangani sebuah microservice bisa dengan mudah memisahkan dari tim lainnya. Mengapa? Karena mereka tidak berbagi kode base dan hanya terikat dengan interface yang didefinisikan di dalam service-service tersebut. Ketiga, memisahkan fungsionalitas. Dalam server-server terpisah menjadi server-server tersebut terisolasi satu sama lain. Ya, yang keempat, microservice memungkinkan pembedaan profil satu server dengan server lainnya, terutama berhubungan dengan clean up. Di sini saya jelaskan hanya sedikit saja tentang microservice yang berkomunikasi menggunakan representational state transfer atau REST atau McQueen atau McQueen. Mekanisme komunikasi yang ringan ini menunjukkan bahwa arsitektur microservice lebih total terhadap infrastruktur fisik yang mendistribusikan komputasi dan penyimpanan. Langsung kita next saja. Di situ cuma saya jelaskan hanya sedikit saja. Nah, di sini ada poin-poin yang dikembangkan oleh beberapa nama tersebut dari 2018. Yang pertama yaitu ukuran kecil, dibatasi oleh konteks, berkembang secara otonomi, dapat diadopsi secara independen. Kelima, distribusi dibangun. Yang terakhir ini dibangun dan dirilis dengan proses otomatis. Next. Di sini ada pun aspeknya. Dalam microservice dibagi menjadi 3. Bisa dilihat ini dari arsitektural terdiri dari, di sini ada terbagi lagi ya. Terbagi ini. Yang kedua ini tactical terdiri dari ada 2 bagian juga. Di sini organizational terdiri dari 3 bagian juga. Saya tidak sebut lagi, tinggal nanti Anda bisa baca sendiri. Saya cuma bisa dengan menyebut poin-poinnya saja. Di sini ada juga keuntungan yang dapat diambil dari microservice yang berkonsep sistem distribusi dan arsitektur berorientasi layanan. Yang bagian A-nya heterogenitas teknologi. Di sini saya jelaskan sedikit. Maksudnya situ konsep microservice yang terdiri dari beberapa service membuat development dapat memutuskan untuk menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Hal ini membuat kita memilih tool yang tepat. Bagian B, otonomi. Pada arsitektur microservice, layanan secara independen pada agen yang berbeda. Yang bagian C, ketahanan. Kunci dalam teknik ketahanan adalah sekat batas service inilah yang menjadi sekat. Salah satu komponen sistem mengalami kegagalan maka berdampak secara langsung pada sistem yang lain, sehingga development dapat mengatasi masalah tersebut secara bertahap dan sistem masih dapat berjalan. Yang bagian D, mudah dikembangkan. Pada sebuah server besar yang berbasis monolitik, development harus mengembangkan secara bersamaan. Mengapa? Apabila sistem tersebut memerlukan pengembangan, maka seluruh tatanan sistem
akan mengalami perubahan. Next, Gen E-nya mudah diduplicate. Apabila terdapat perubahan satu baris kode di aplikasi monolitik akan berpengaruh kepada semua sistem. Di sini dia akan maksudnya kita di sini kalau dia apabila terdapat perubahan satu baris di aplikasi tersebut maka akan berpengaruh ke semua sistem lainnya gitu. Gen F-nya keselarasan organisasi. Di sini banyak masalah yang terjadi terkait tim yang berbeda, yang maksudnya banyak bermasalah terkait tim yang besar serta kode base yang besar. Masalahnya akan semakin buruk apabila tim sudah terdistribusi, sedangkan untuk tim yang kecil yang mengerjakan kode base kecil pasti akan lebih produktif dari tim besar mengerjakan task yang besar. Ya, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pembacaan kurang tepat, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.